Ini mengenai bullying. Pengertian bullying. Jadi bullying itu termasuk perundungan atau penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik itu disengaja. Dan di situ menurut Always, Walu dan Ray itu anggapan terhadap antara pelaku dan korban. Ada yang tahu kalau bullying itu berapa orang? Berapa pelaku? Tidak. Tidak tahu? Hah? Berapa orang? Jadi bullying itu bisa terjadi satu orang, bisa dua orang. Tapi yang jadi korban. Nah, penyebab bullying. Penyebab bullying itu biasa pelaku melakukan perilaku ini karena beberapa hal yang bisa saja berbeda-beda dari satu individu ke individu lain. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya ini pelakunya, Nadia. Dia mengatai Anissa. Misalnya dia Anissa ini hitam, itu termasuk juga namanya itu bully, bully fisik. Bully fisik namanya, karena dia mencela orang lain. Terus di sini siapa korbannya? Anissa. Tadi Anissa lah yang jadi korban. Sehingga ini Anissa biasa mengalami emosi negatif berupa kesedihan, marah. Seperti apa caranya Anissa? Mungkin saja Anissa kembali mengatai Nadia. Jadi korban bisa saja itu dua, bisa saja jadi dua, tergantung dari temannya yang mengatai. Misalnya lagi mengatai saat Anissa, ada lagi temannya yang sampingnya kecil-kecil, ambil yang kecil, seperti itu namanya dia membuli secara fisik. Jenis bullying atau perundungan. Ini perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini contohnya bisa saja memukul, menendang, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Perundungan verbal yaitu intimidasi yang melibatkan kata-kata secara tertulis atau terucap, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina dan mengancam. Jadi perundungan secara verbal.
giliran kerjanya nah untuk dijawab. Yang kedua, apakah Anda pernah melihat atau menyaksikan tindakan yang dapat digolongkan sebagai bullying di tempat kamu? Sekolah. Apakah pernah melihat di sekolah? Dijawab tidak. Yang ketiga, menurut Anda, apakah bullying merupakan sesuatu hal yang wajar atau sebaliknya? Mengapa? Itu ada jawabannya juga. Ini dijawab dulu, apakah bullying merupakan sesuatu hal yang wajar atau sebaliknya? Terus jawab kalau ada iya atau tidak, terus mengapa? 4. Berilah tanda checklist pada pernyataan berikut. Ya, di situ kalau pernyataannya benar, di situ setuju. Ada juga tidak setuju. Yang kedua, begitupun yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau ada yang tidak dimengerti, masalahnya. Tulis nama, kelas, tahun, kenapa? Ada yang nggak pulpennya? Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan mengerti. Jadi tulis di setuju. Jadi salah satunya nah di situ. Salah satunya di sini. Dijawab. Kalau setuju, checklist. Kalau tidak, bukan. Kalau sesuai dengan Nanta, jawaban Nanta.
dia mengatasinya, mungkin bisa bercerita sama temannya, harus terbuka. Nah, tidak ada yang pendam-pendam dalam hati, supaya tidak keras di dalam hatinya. Mengeras seperti batu. Dipendam terus kalau ada sakit hati, karena dibunuh sama temannya, tidak melapor sama gurunya. Jadinya hatinya itu jadi keras. Dipendam sendiri, tidak tahu cara mengatasinya. Tidak mau melapor sama guru BK maupun wali. Ini Asrar. Ngerti ya, Ki? Kalau tidak mengerti, bertanya Ki, Alif. Ngerti? Apa yang dimengerti? Apa yang dimengerti? Ini kita tidak pernah membuli? Tidak? Kita pernah dibully? Tidak. Kira siapa yang pernah dibully? Ada orang tuanya diam-diam menyimpan dendam. Teman-temannya Yuli. Atau ada yang tidak kasih jawaban, diusir ke temannya. Dendam nih, besoknya ulangan tidak ada kasih ke temannya. Jadi itu sebenarnya jadi harus terbuka. Apalagi siswa ini kita baru di kelas 7, mungkin banyak teman dan kelas lain kelas 8, kelas 9 mungkin biasa saya lagi di atas kita kelasnya ini maunya mau kita atur, ambilkan ini, ambilkan itu, bayar ini, bayar ini. Jadi harus kita sama-sama. Kalau melapor tidak boleh ditinggal diam, karena ini sama secara terus. Kapan kita melapor itu teman atau kakak kelas bisa saja selalu setiap hari begitu.